Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Konversi Energi 2, di mana pada pertemuan kemarin saya memberikan dua buah tugas untuk Anda jawab. Semoga jawaban Anda benar sehingga mungkin saya bisa membaca bahwa Anda sudah mengerti. Namun sebagai pembahasannya, sebagai referensi Anda, jawaban Anda benar atau salah, saya akan coba membahas di awal perkuliahan ini. Ini adalah soal yang pertama, di mana hitunglah kerja sebenarnya serta entalpi katup keluar sebenarnya dan entalpi isentropik untuk pompa efisiensinya sebesar 80% pada temperatur cairan jenuh 80 derajat Fahrenheit dan tekanan keluarnya 3000 PSIA. Oke, perbedaan dari siklus kemarin yaitu di posisi ini, di mana di sini ada untuk mencari entalpi katup keluar sebenarnya yaitu di titik 2 dan entalpi isentropiknya. Perbedaannya di sini. Kalau yang kemarin titik 2 itu ada di 2S. Oke, cara menjawab di sini yaitu kuncinya adalah di pompa ini pada temperatur jenuh, cairan jenuh adalah 80 derajat Fahrenheit. Sehingga kita mencari dengan tabel saturated water pada temperatur 80 derajat Fahrenheit. Saya coba di sini tabel cairan jenuh pada temperatur 80 derajat Fahrenheit. Nah, ini saya belum ini. Ini adalah temperatur pada 80 derajat Fahrenheit. Yang pertama, kita melihat pastinya ada yang kita butuhkan adalah tekanan, yaitu 0,50745 PSIA atau pound square in itu artinya adalah pound per in kuadrat, square in. Terus kemudian kita juga membutuhkan nilai dari VF-nya. VF ini nanti sama dengan V1, yaitu 0,01607, itu HF-nya. HF ini di sini. Nah, ini nanti menjadi H1 dan nilai dari VF-nya. Oke ya, yang kita butuhkan adalah di titik sini. Oke, selanjutnya yaitu kita mulai menghitung dengan menggunakan persamaan 1,9 untuk menentukan kerja pompa yaitu WP sama dengan V1 dikalikan P1 min P2 dibagi efisiensi pompa. Di mana ini efisiensi pompa dari soal tadi adalah 80%. 80% ini sama dengan 0,8. Terus kemudian V1 ini adalah VF tadi. Terus P1-nya adalah P yang kita cari di tabel tadi. Dan P2-nya ini adalah pada soal 3000 PSIA. PSIA. Oke ya, tinggal kita masukkan sehingga kita jawab di sini yaitu ini adalah V1, ini adalah P1 dari tabel tadi dan ini dari soal 3000 satuannya saya ganti, terus kemudian ini adalah efisiensi pompa. Sedangkan ini bagaimana? Lah ini Anda memiliki satuan in kuadrat, nanti kalau Anda kurangi tetap satuannya adalah pound per in kuadrat atau PSIA. Sehingga kita harus mencoret ini. Nah, ini satuannya kalau 1 feet itu sama dengan 12 in, sehingga 1 feet kuadrat itu sama dengan 12 kuadrat in kuadrat. Jadi ini nilainya adalah 144. Nah, 144. Oke ya, in kuadrat, sehingga nanti ini bisa saling mencoret begini. Oke ya, sehingga satuannya nanti menjadi LBF per feet pangkat 2. Nanti kalau dikalikan ini dikalikan feet pangkat 3 per LBM berarti pangkat 2. Ya toh? Sehingga ini saya bisa mencoret, ini tinggal 1, ini habis. Sehingga nanti satuannya menjadi feet LBF kalikan LBF per LBM. Beda ya, satuan F ini berarti pound gaya, ini adalah pound massa. Jadi berbeda. Oke, dari satuannya itu kemudian kita mendapatkan
nilainya adalah min 8.676,332 fit pon gaya dibagi pon massa. Di mana 1 BTU, British Thermal Unit, adalah 778,169 fit kalikan pon gaya, sehingga dia harus, kalau mamanya ini mau mencoret begini, ini harus di bawah. Berarti kan V LBF per LBM dikalikan, berarti ini harus mencoret, saya ganti ini V per LBF. Nah, ini nulisnya susah ini BTU. Nah, begini harusnya. Kalau mau mencoret, nah ini biar begini, biar dia berganti satuannya menjadi BTU per pon. Nah, bagaimana jawabannya? Jawabannya berarti seperti ini. Nah, ini kan satuannya, kemudian ini 1 BTU sama dengan 778,169 fit pon gaya. Sehingga ini saling membagi dengan yang atas, satuannya ini saling mencoret. Ini saya coret, ini coret. Oke, hasilnya adalah minus 11,15 BTU per pon massa. Di sini saya lebih menekankan kepada Anda bagaimana Anda mencari atau mengkonversi satuan. Ini adalah cara-caranya. Dan ini didapat dari mana? Ini adalah konversinya, sudah ada ketetapannya. Dan ini sudah ada ketetapannya juga. Untuk 1 feet sama dengan 12 in. Sehingga kalau Anda kuadratkan, ini juga harus dikuadratkan. Selanjutnya untuk nilai entalpi katup keluar. Sebenarnya di mana rumusnya adalah WP sama dengan H1 minus H2. Yang H1 sudah Anda ketahui dari tabel tadi. Sedangkan WP Anda mengetahuinya dari sini. Sehingga kita mencari nilai katup keluar sebenarnya. Kalau katup keluar isentropik itu berarti H2S. Gini maksudnya. Ada S-nya berarti isentropik. Sehingga di sini kalau Anda mencari H2, maka persamaannya H2 sama dengan H1 minus WP. Ini berpindah ke sana, ini berpindah ke sini. Ini berpindah melewati sama dengan jadi positif, WP melewati sama dengan menjadi negatif karena dia posisinya positif. Oke, H1-nya dari ini dari tabel, kemudian WP-nya Anda dapat dari ini, dikurangi, ini tandanya jangan sampai hilang ya. Karena dia tandanya ini minus, dikurangi, ini sudah ada ketetapannya, dikurangi, sehingga ini menjadi plus. Oke ya, ini adalah dasar matematika yang harus Anda tetap kuasai. Sudah ketemu katup keluar sebenarnya, sekarang tinggal kita mencari yang ketiga, yaitu katup keluar isentropik, di mana rumusnya tadi kita sama menggunakan persamaan ini. Ya, sekarang yang kita tanya adalah seperti isentropik, ada S-nya, di mana H2S adalah H1 minus V1 kalikan P1 per P2. Nah, kalau umpamanya nilai ini, berarti ini, kalau umpamanya ini di bawah, kepindah ke sebelah kiri, maka dia menjadi kali, karena dia posisinya di sini menjadi bagi. Kalau melewati sama dengan menjadi kali. Nah, sehingga V1 P1 min P2 sama dengan WP kalikan efisiensi pompa. Sehingga ini nilai ini akan kita ganti dengan nilai ini. Sehingga di sini kita mendapatkan H2S sama dengan H1 dikurangi dalam kurung WP kalikan efisiensi pompa, yaitu 48. Ini adalah H1-nya dikurangi. Ini minusnya tetap tanda minus, jangan lupa. Terus kemudian kalikan efisiensi pompanya. Sehingga kita mendapatkan nilainya adalah 56,99 BTU per pon massa. Ini adalah sebenarnya dan ini adalah isentropik entalpinya. Oke ya, selanjutnya yaitu kita masuk ke soal berikutnya, yaitu soal yang kedua, di mana di sini hitunglah kerja turbin kerja pompa, rasio kerja, dan siklus efisiensi thermal untuk kondisi seperti contoh soal 1.1. Jadi soal yang pertama itu kita contohkan. Jika efisiensi turbin adalah 90% dan efisiensi pompa adalah 85%, berapakah nilai kualitas keluar dari turbin? Oke ya, kualitas itu nilainya adalah X. Ini berarti 0,9.
Nanti kalau Anda bagian ini adalah 0,85. Ya, oke. Sama kalau umpamanya kita ditanya tadi adalah untuk kondisi seperti contoh soal 1.1, maka kita kemarin kan sudah Anda jawab ya, Anda mendapatkan data seperti ini dari 1.1. Nah, ini Anda pakai untuk sebagai panduan Anda menjawab ke pertanyaan yang kita tebal ini, yang garis tebal ini. Melihat dari contoh soal 1.1 dari tabel itu dengan perhitungannya, di mana kita ketahui temperatur boiler pada daerah 23 berada pada suhu 1000 derajat Fahrenheit dan tekanannya 2000 PSI. Sehingga didapatkan kerja turbinnya adalah 603,65 BTU per pon massa. Oke, untuk efisiensi dari soal turbin adalah 90%, sehingga di sini untuk kerja turbin isentropik adalah WT-nya yaitu efisiensi dikalikan dengan kerja turbinnya, yaitu nilainya adalah sekitar 543,285 BTU per pon massa. Kemudian dengan menggunakan persamaan 1.9 diketahui kerja pompa sebenarnya ya WP sama dengan V1 kalikan P1 minus P2 dibagi dengan efisiensi pompa, maka nilai dari tekanan pompa adalah sama dengan tekanan di kondensor. Dari grafiknya sendiri Anda sudah tahu bahwa dia begini ya, akan nah, berarti ini kondensor, ini pompa, maka tekanannya adalah sama. Biasanya begitu, temperaturnya juga sama. Sehingga di sini atau di dalam tabel ini juga di mana P-nya 1, P1 sama dengan P2, P4, sorry, P4. Nah, kan? Berarti nilai dari P1 sama dengan P4 sebesar 1 PSA dan tekanan boiler pada P2 adalah 2000 PSIA. Oke, sehingga nilai dari volume spesifik 1 dan entalpi masuk pompa 1 dari tabel kita mendapatkan adalah ini. Pada tekanan 1 PSIA, ya toh, VF-nya yaitu V1-nya ini adalah VF-nya 0,01614. Kemudian H1-nya adalah 69,72 HF. Karena kondisinya adalah cair. Sehingga pada dia bentuk HF itu fluida ini adalah gas. Oke ya, bisa dipahami di situ. Sehingga untuk kerja pompanya sebenarnya adalah WP sama dengan V1. Ini adalah P1, ini P2, P2. Ini adalah konversi dari satuan LBF per in kuadrat. Ini adalah efisiensi pompanya. Oke ya, mengerti dari contoh satu sebelumnya tadi. Selanjutnya kita mendapatkan nilainya adalah minus 5465,877. Kemudian 1 BTU adalah 778,169. Maka kita mendapatkan nilai yang baru untuk kerja pompa adalah minus 7,024 BTU per LBM. Tanda minus ini artinya adalah pompa membutuhkan kerja, bukan menghasilkan kerja. Oke. Terus kemudian untuk nilai rasio kerjanya, di mana rasio kerja adalah turbin dibagi pompa. Jadi kerja turbin dibagi kerja pompa. Kita bagi ini hasilnya min 77. Ini adalah kurang dari 1. Maksudnya di sini adalah bahwa kerja pompa itu sangat kecil sekali. Sehingga kadang untuk neto bersihnya itu biasanya kadang diabaikan karena sangat kecilnya. Kalau maunya ada 1%-nya dari 543, 1%-nya sekitar nilainya adalah 5. Nah ini minus 7 ini berarti kurang dari 1%-nya. Oke ya, sehingga untuk kerja bersihnya yaitu WT tambah WP, ini kita tambahkan hasilnya adalah 536,261 BTU per pon massa. Dengan menggunakan hukum pertama termodinamika pada aliran steady untuk pompa, maka dapat nilai entalpi yang memasuki boiler
melalui persamaan 1.1, di mana persamaannya adalah WP sama dengan H1 minus H2, sehingga H2 sama dengan H1 minus WP, maka kita dapatkan entalpi sebenarnya pas di pompa ini atau masuk boiler, itu adalah 69,72 dikurangi minus ini. Tanda ini jangan sampai hilang ya. Terus kemudian Anda dapatkan nilainya ini. Oke, untuk melihat bahwa H1 dan H2 itu Anda benar atau tidak, H1-nya adalah ini, ya toh? H2-nya ini. Posisinya di sini kalau digambar. Ini titik 1, ya ini titik 4, ini titik 2, ini titik 3. Nah, begini toh, ini titik 3. Sehingga kalau H1 ini H1 harus lebih kecil dari H2 atau H2 lebih besar dari H1. Ini berarti Anda entalpinya sudah benar. Dan H1 itu adalah entalpi yang masuk kepada pompa, sedangkan H2 adalah entalpi yang keluar dari pompa atau entalpi yang masuk ke boiler. Nah, entalpi yang masuk ke boiler. Artinya begitu. Oke, sehingga di sini kita selanjutnya adalah mencari panas masuk pada boiler, di mana Qin sama dengan H3 minus H2. H2 tadi di dalam persamaan sebelumnya kita sudah mendapatkan, dan kita tinggal mencari nilai dari H3, di mana pada boiler kita tadi ingat temperaturnya berapa? Tekanannya adalah 2000 PSIA. Ya, tekanan 2000 PSIA. Terus kemudian temperaturnya adalah 1000 derajat Fahrenheit. Ya, ini yang kita patok. Tapi ingat, boiler itu sudah menjadi uap. Berarti Anda tidak lagi mencari di tabel saturated water atau cairan jenuh. Tetapi Anda harus mencari di superheated water. Ingat ya, posisinya apa? Uap atau cair. Kalau cair, berarti saturated water. Kalau uap, berarti superheated water. Oke ya? Bisa dipahami di sini. Nah, sehingga di sini ada tabelnya, kita melihat ini temperaturnya adalah 1000, tekanannya adalah 2000. Kita mencari nilai H-nya, berarti kita urut ke bawah sampai ketemu 1000 kita urut. Nah, ya, nilai 1000-nya kita urut ke sana, seret. Nah, inilah nilainya. 1474,9, satuannya adalah BTU per pon massa. Oke, sehingga dari persamaan ini kita menghitungnya Qin sama dengan 1474,9 dikurangi 76,744. Jawabannya adalah 1398,156 BTU per mol massa. Bisa ya cara membaca tabel juga, sehingga kita mendapatkan siklus efisiensi termalnya, persamaannya adalah WT ditambah WP dibagi Qin, atau ini sama dengan itu bersih, Win itu dibagi Qin. Nah, ini sama dengan ya, sorry. Ini sama dengan, berarti ini adalah neto tadi dibagi Qin-nya. Sehingga kita di sini mendapatkan nilainya adalah, oh ini hitungannya salah, sekitar, coba Anda bagi. Ini salah, 536 ini tadi. 536,261. Nah, ini sekitar 38%. Berapa? Nah, itu. Ya. Jadi tapi caranya ya adalah seperti ini. Sehingga kita di sini dari hasil data menunjukkan bahwa ada penurunan yang cukup besar terhadap siklus efisiensi termal. Hal ini disebabkan karena ketidakefisiensian dari turbin. Oke ya. Di sini terus dari persamaan 1.6 nilai entalpi keluar turbin adalah perbedaan antara entalpi boiler dan kerja turbin sebenarnya. Sehingga WT-nya adalah H3 minus H4. H3 sudah Anda tahu, sehingga kita mencari H4, nilainya adalah H3 minus WT 174. Ini 1000, coba saya cek lagi, H3 tadi 1474,9. Sorry, tulisannya salah. 1474,9 dikurangi ini, sisanya adalah seperti ini. Jadi ini adalah kerja turbin, sehingga nilai kualitas keluar turbinnya adalah X sama dengan HF44 dikurangi HF4 dibagi HG4 dikurangi HF4. Ini didapat dari mana? Ya ini kita melihat dari tabel saturated water, karena ada F fluida, ini adalah gas. Pada tekanan berapa? Tekanannya adalah 1 PSIA. Nah, ini 1 PSIA.
Nah, 1 PSIA HF-nya adalah ini Hg, ini adalah HF-nya. Anda masukkan ini Hg pada tekanan 1 PSIA. Kemudian Anda masukkan ke persamaan itu, yang terakhir ini. Nah, ini dapatnya. Oke ya, ini Hg, ini HF. Oke ya, sudah dapat. Ini nilainya dari sini sehingga Anda mendapatkan nilainya adalah ini. Di sini kita melihat bahwa dengan menurunnya efisiensi turbin, maka meningkatkan kualitas gas buang turbin di atas nilai turbin isentropik, yaitu contoh 11 itu adalah 0,774. Di sini artinya adalah sekitar kurang lebih 17% ya. 17% ini adalah air dan 83%-an ini adalah uap. Sedangkan ini adalah 77% uap, sedangkan 23% untuk menjadi air. Sehingga kalau maunya banyak panasnya gini menurunkan kualitas gas buangnya. Jadi airnya seharusnya kan kembali ke air, tetapi dia tetap menjadi uap, meningkatkan gas buangnya ini. Nah, sehingga efisiensinya akan menjadi turun. Jadi banyak uap yang terbuang, airnya lama-lama berkurang. Begitu ya artinya dari sini dengan meningkatkan itu. Oke, ini adalah jawaban tugas yang kedua. Semoga jawaban Anda benar. Oke, selanjutnya seperti biasa kita akan memberikan materi yang berikutnya. Untuk materi selanjutnya adalah siklus pemanasan kembali, di mana siklus pemanasan kembali adalah proses pemanasan kembali uap yang keluar dari turbin tinggi atau turbin tekanan tinggi HP dengan cara menyalurkannya melalui pipa menuju kembali ke boiler dengan tujuan agar temperaturnya kembali sebanding dengan uap sebelumnya pada saat keluar dari boiler dan saat masuk turbin tekanan tinggi. Uap hasil pemanasan kembali tersebut kemudian disalurkan menuju turbin tekanan rendah untuk menyelesaikan ekspansi menuju tekanan kondensor. Maksudnya dari sini adalah ini memiliki dua turbin. Jadi panas yang keluar dari turbin pertama, kita namai di sini adalah turbin tekanan tinggi. Kemudian pipanya itu masuk ke boiler lagi. Boiler dipanaskan lagi, kemudian masuk ke diteruskan ke mana turbin tekanan rendah atau turbin yang kedua. Gambarnya seperti apa? Gambarnya adalah seperti ini. Jadi dari kondensor air dipompakan menuju ke boiler. Setelah boiler dipanaskan dengan tekanan tinggi, dia masuk ke turbin yang pertama atau turbin tekanan tinggi sehingga hasil putaran arus porosnya dimasukkan ke generator listrik yang pertama. Setelah keluar dari biasanya tekanannya menurun atau temperaturnya juga menurun, maka dia dipanaskan kembali ke boiler sehingga dia mendapatkan diharapkan itu adalah temperaturnya dan tekanannya sama dengan di daerah 3. Kemudian masuk ke turbin yang kedua atau turbin tekanan rendah. Kemudian putaran porosnya digandengkan ke generator listrik dan kemudian keluarnya itu didinginkan kembali ke melewati kondensor sehingga menjadi cairan kembali. Cairan kemudian dipompakan ke boiler dan begitu seterusnya. Oke ya, ini perbedaan saja. Jadi di sini ada turbin tekanan tinggi atau HP, terus kemudian ini adalah LP, low pressure. Nah, cuma membedakan ini yang turbin pertama, ini turbin yang kedua. Siklusnya seperti apa? Siklusnya ini sama. Ini adalah kondensor, kemudian nomor 1 ini adalah pompa, kemudian masuk ke boiler, boiler dinaikkan, masuk ke turbin. Nah, turbin tekanan tinggi. Setelah dari menumbuk sudu-sudu, kemudian dia mengalami penurunan tekanannya atau dan temperaturnya. Kemudian dipanaskan lagi di boiler. Nah, dipanaskan lagi di boiler. Dia meningkat lagi temperaturnya. Nah, sampai 5 ini, kemudian masuk ke turbin tekanan rendah. Setelah naik, dia kemudian menurun dan dinginkan di kondensor. Kemudian disedot lagi oleh pompa dan diteruskan ke boiler. Ini adalah gambar siklusnya. Oke ya.
Jika dilihat dari diagram TS-nya, temperatur melawan entropinya, bahwa panas kembali meningkatkan luasan tertutup dari siklus, yaitu luasan daerah 3, 4, 5, serta meningkatkan kerja bersih WNET-nya. Hal ini sangat penting karena memberikan gambaran bahwa kerja bersih yang dihasilkan adalah lebih tinggi, serta berimbas langsung pada laju aliran uap yang lebih rendah. Selain itu, terlihat bahwa perencanaan komponen sederhana ternyata dapat digunakan, di mana pastinya akan mengurangi biaya perencanaan awal dan biaya tambahan akibat peningkatan kompleksitas dari siklus. Logikanya bahwa setelah turbin, dia seharusnya membeli boiler lagi, ternyata dia dikembalikan ke boiler lagi. Itu aja untuk meningkatkan. Apakah dia mengalami peningkatan? Seperti analisisnya, dia mengalami peningkatan dan efisiensi dari biaya untuk membeli alat yang baru. Selanjutnya adalah pemanasan kembali juga akan mempengaruhi peningkatan temperatur rata-rata, di mana panas ditambahkan. Maksudnya adalah jika uap yang keluar dari turbin tekanan rendah adalah uap panas lanjut, maka penambahan panas ini akan berpengaruh juga terhadap panas yang dilepaskan. Sehingga efisiensi yang dihasilkan bisa mengalami kenaikan ataupun penurunan bergantung pada kondisi siklus. Oke ya, sehingga di sini kerja bersih pemanasan kembali adalah jumlah kerja dari dua turbin dan kerja pompa. Karena cuma satu pompa dan dua turbin. Sedangkan total penambahan panas adalah jumlah panas yang ditambahkan dari air yang masuk boiler dengan pemanasan kembali melalui boiler. Sehingga persamaannya untuk efisiensi termal dari siklus pemanasan kembali yaitu H3 minus H4 ditambah H5 minus H6 ditambah H1 minus H2 dibagi dengan H3 minus H2 ditambah H5 minus H4. Ini adalah entalpi setelah keluar dari turbin pertama. Ini adalah entalpi setelah keluar dari turbin yang kedua. Ini adalah entalpi yang berbeda dari pompa menuju boiler. Bahasa kasarnya kalau Anda melihat dari siklus, ini adalah yang berbentuk vertikal. Vertikal. Saya kembalikan lagi di sini. Nah, H1 minus H2, H3 minus H4, H5 minus H6. Ini yang di atas. Sedangkan yang di bawah adalah H3 dikurangi H2 dan H5 dikurangi H4. Oke, itu gampangnya efisiensinya gambarnya di situ. Terus kemudian pemanasan kembali akan menghilangkan kelembapan di pintu keluar turbin di atas 10%, namun dapat menyebabkan pengikisan pada sudu turbin serta pengurangan efisiensi konversi energi. Selain itu terlihat juga dari gambar siklus bahwa pemanasan kembali menyebabkan proses ekspansi turbin mengalami pergeseran yang sangat jauh dari daerah dua fasa, serta lebih condong menuju daerah uap panas lanjut. Hal ini yang menyebabkan pengeringan di pintu keluar. Jadi ada untungnya, ini lebih efisien, namun karena lebih kering uapnya sehingga kelembapannya akan menjadi menurun, sehingga juga dia mengalami pengikisan pada sudu-sudu turbin. Oke ya, ini adalah teori dari pemanasan kembali. Rumusnya yang rata-rata kalau Anda melihat ini persamaan ini, siklus ini, ya siklus ini berarti Anda langkahnya sama. Nah, langkahnya sama, cuma dari satu ke dua, terus kemudian ini. Ingat, ini ketika dipanaskan kembali. Nah, ini dari sini. Jadi kalau menit temperatur 4 pasti lebih rendah daripada temperatur 3. Nah, temperatur 4 lebih rendah juga dari temperatur 5. Anda bisa membandingkan. Kalau isentropinya atau entropinya, Anda melihat dulu 5 dan 6 adalah sama, 3 dan 4 adalah sama, 2 dan 1 entropinya adalah sama. Hitunglah dari sini, nanti ada satu, ikutilah langkahnya, nanti Anda bisa melihat siklus ini. Oke ya. Terus kemudian efisiensi termalnya seperti rumusnya yang tadi, nah, yang ini. Oke, baik seperti biasa
Untuk mengetahui bahwa Anda mengerti dari materi ini, saya memberikan soal. Soalnya adalah seperti ini. Kita berpacu tetap contoh 1.1 ya. Tekanannya 2000 PSIA pada boiler, temperaturnya 1000 derajat Fahrenheit. 1 PSIA ini adalah pada kondensor dan pompa, serta adanya pemanasan kembali pada temperatur 400 derajat Fahrenheit dan tekanannya adalah 200 PSIA. Ya, ingat ini pada pemanasan kembali, berarti ketika dia di daerah sini. Tentukan kerja panas yang diberikan, efisiensi serta nilai kualitas pada pintu keluar dari kedua turbin. Asumsikan bahwa pemanasan kembali adalah menuju temperatur boiler turbin tekanan tinggi. Berarti diasumsikan kita menuju ke temperatur 1000 derajat Fahrenheit. Jadi setelah dari 1000 dia turun menjadi 400, ini dinaikkan menjadi 1000 derajat Fahrenheit. Oke, bagaimana kisi-kisi untuk menjawabnya? Kisi-kisi yang pertama, pastinya Anda harus membuat tabelnya. Langkah yang paling mudah pertama adalah tabel. Kita buat tabel, di sini ada daerah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita membuat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi ya, 6. Ini kita tulis daerah, ya daerah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini daerah. Ya, daerah. Terus kemudian yang satu adalah temperatur, T-nya, derajat Fahrenheit. Ingat, DR1 temperaturnya berapa? Kamu lihat ini contohnya. Berarti kalau umpamanya dia tekanannya 1 PSIA, temperaturnya berarti berapa? Dilihat di tabel. Oke, kalau temperaturnya 1000 derajat, berarti tulisannya 1000 derajat Celcius. Umumnya daerah 3 dan daerah 5 ini, ya kita diminta tadi 1000. Berarti kita tulis ini 3 dan 5 adalah 1000. Daerah 4, oh 400, sudah 400. Nah, begini. Ini daerah 5 1000. Daerah 6 apa? Oh kondensor 1 PSIA, berarti 1 PSIA tadi temperaturnya berapa? Daerah 2 ada peningkatan, tetapi pompa biasanya ada peningkatan sedikit temperaturnya. Biasanya diabaikan, berarti ini temperaturnya sama ketika tekanannya 1 PSIA, ini 1 PSIA. Temperaturnya biasanya dibuat sama. Berarti ini sama, 1 PSIA, temperaturnya berapa? Ini juga sama, ini juga sama. Oke ya. Selanjutnya tekanannya. Lah, ini tekanannya P, 1 PSIA. Ini 1 PSIA. Oh, ini bukan. Ketika pompa, ingat di sini tekanannya dinaikkan menjadi 2000 PSIA. Nah, pada di sini tekanannya berapa? Di turbin dinaikkan juga 2000. Ketika dia menuju 4, temperaturnya turun 400, tekanannya berapa ini? 200 PSIA. Hati-hati ya, 2000 ini 200. Terus kemudian dia naik lagi, dinaikkan ke tekanan, naik lagi pada 1000, tapi tekanannya tetap cuma temperaturnya yang dinaikkan. Asumsikan bahwa pemanasan kembali adalah menuju temperatur turbin tekanan, berarti temperaturnya yang dinaikkan, tekanannya tetap 200. Oke ya. Oke, tapi temperaturnya berbeda. Kemudian di 6 pasti tekanannya adalah 1. Sekarang yang selanjutnya adalah ada mencari nilai entropi, yaitu S, dan ini adalah entalpi adalah H. Yang pastinya gampangnya di sini entropi berarti 1 dengan 2 sama. 3 dan 4 sama, 5 dan 6 adalah sama entropinya. Ya, bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama, tetapi enggak. Entropi 1 sama dengan entropi 2, entropi 3 sama dengan entropi 4, dan entropi 5 sama dengan entropi 6. Karena dia berada dalam satu garis. Entalpinya nanti silakan dihitung dari tabel tersebut. Ada yang melakukan perhitungan. Kemudian yang kedua, ini sudah ya. Setelah itu Anda akan mengingat di daerah sini. Untuk X kualitas, X itu pasti berhubungan pada kondensor. Ingat, X berhubungan pada kondensor. Biasanya X ini kalau banyak dari 6 berarti S6 dikurangi SF6, itu rumus ya. S6 berarti ada dari tabel ya, fluida, kemudian dibagi ini SG6 dikurangi SF6. Oke, ini maksudnya adalah
SG pada daerah 6. Ingat 1 BSIA temperaturnya berapa, Anda mencari nilainya 1 SF-nya dan SG-nya. Sehingga Anda mendapatkan kualitasnya untuk ini. Sedangkan ini bisa untuk mencari nilai dari H6. H6 X sama dengan setelah Anda mendapat angkanya ini, X juga sama dengan H6 minus HF6. HF6, ingat ya, ini SG berarti entropi, ini entalpi. Kemudian ini dibagi dengan HG6 atau HG6 dikurangi HF6, atau Anda boleh menulis juga disingkatnya adalah HFG6. Oke, Anda bisa mendapatkan nilai ini dari tabel pada tekanannya berapa, posisi titik 6 ini. Sehingga kualitas ini dari sini Anda mendapatkan membalik H6 sama dengan bolak-balik rumus. Semoga Anda membaliknya bisa benar. Oke, selanjutnya entalpi 6 kita sudah mendapatkan, maka kerja turbin. Nah, kerja turbinnya, ini saya hapus saja dulu, sorry. WT-nya, berarti kerja turbin ada turbinnya ada 2. Berarti turbinnya ini ada 1, ini ada 2. Berarti WT sama dengan H3 minus H4 ditambah dengan H5 minus H6. Ini adalah WT, kerja turbin. Silakan Anda masukkan. Kemudian Q-in-nya, Q-in. Nah, berarti ada panas. Di sini ada turbinnya 2. Berarti turbinnya juga ada 2 di sini. Berarti ada 1. Ini dengan ini pastinya. Terus kemudian ini dengan ini. 4. Oke, kita hapus lagi. Berarti di sini ada H3 minus H2 ditambah dengan H5 minus H4. Oke ya, Anda melihat itu adalah Q-nya masuk. Sehingga Anda diminta untuk menghitung efisiensi termalnya, yaitu dari kerja turbin ditambah kerja pompa dibagi Q-in, ya bisa. Atau Anda efisiensi termalnya menggunakan rumus yang tadi ada di teori juga bisa. Tetapi ketika Anda memakai efisiensi termalnya ini, WT ditambah WP, ini WT dibagi dengan Q-in, maka kita anggap kerja pompanya ini sangat kecil, itu adalah 0. Nah, berarti nanti Anda di sini adalah WT, Q efisiensi termal adalah WT dibagi Q-in. Anda dapatnya seperti itu. Sehingga rumusnya Anda bisa efisiensi termal dari persamaan yang ini tadi. Nah. Oke ya, itu efisiensi termalnya. Selanjutnya nanti Anda dapat kualitas, itu Anda terangkan bagaimana mendapatkannya, terus kemudian teorinya seperti apa. Kalau banyak Anda bandingkan dengan contoh soal sebelumnya, bagaimana, apakah ada perbedaan. Intinya ketika Anda membuat tabel itu, yang pertama adalah Anda membuat tabel, isikan di sana semua. Karena angka itu adalah untuk sebagai Anda pacuan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, terima kasih telah mendengar materi saya dan semoga Anda bisa menjawabnya dan saya tunggu jawaban Anda. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya.